Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita hari Selasa, pekan ke-7 masa biasa, yang dikutip dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Demikian bunyinya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, semangat melayani, jalan menuju kehormatan. Dunia ini menggoda orang untuk berlomba menjadi terbesar dan terhormat. Berbagai cara diupayakan untuk mengejar kekuasaan. Terkadang persaingan hal yang tidak terhindarkan demi kekuasaan, saling mengumbar kekurangan dan mau melemahkan. Itulah permainan anak dunia. Injil hari ini, Selasa pekan biasa ke-7, menghadirkan para murid yang belum sungguh memahami kemuridannya. Ambisi dan nafsu manusiawi masih bergejolak dalam benak mereka. Tak ada ubahnya seperti orang-orang yang bersaing dalam kuasa politik sekarang ini. Dalam perjalanan ke Kapernaum, para murid memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus menguping percakapan mereka itu lalu bertanya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Para murid itu terdiam sebab mereka mempertengkarkan siapa terbesar di antara mereka. Terhadap cara pikir itu, Yesus memberi pengajaran secara eksplisit. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus mencontohkan pengajarannya dengan memeluk anak kecil. Anak pada zaman itu adalah orang yang tak punya hak, kurang diperhitungkan, tak berdaya, tetapi percaya serta mengharapkan semua pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan dari orang tua. Anak kecil tergantung total kepada orang tuanya. Anak kecil jauh dari persoalan siapa yang terbesar. Anak kecil cukup memainkan peranan dalam ajaran Yesus sebagai teladan kerendahan hati, kesederhanaan. Anak kecil gambaran keterbukaan dan tergantung kepada Allah, sumber kekuasaan itu sendiri. Saudara-saudari, menjadi besar dan terhormat itu sungguh lain dari logika umum manusia. Yesus memberi pengajaran bahwa untuk menjadi besar di hadapan Allah harus siap dituntun oleh Tuhan sendiri, mengikuti cara dan sikap Tuhan menjadi pola hidup.
Seperti anak-anak menjadikan orang tuanya sebagai pegangan hidup dan merasa tergantung kepada orang tua. Yesus sebagai guru tidak memperlihatkan kuasa, tetapi kerendahan hati. Yesus utusan Allah tidak memerintah dengan perintah kekuasaan, tetapi melayani. Yesus sebagai pemimpin bukan ambil jarak atau menjauh dari yang dipimpin, tetapi ada bersama dan di tengah-tengah gembalaannya. Semangat rendah hati ini harus menjiwai semua hidup. Kendati kata ini boleh jadi kurang populer untuk karakter zaman ini, tetapi justru kerendahan hati inilah roh kehidupan. Kembali harus diserukan agar dibatinkan nilai roh kerendahan hati ini. Manusia zaman ini rasanya sudah masuk dalam mental ambisius, berlomba merebut kuasa dan tidak segan-segan mengobrol kekurangan saingannya. Mau berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Bisa dibayangkan bila suatu saat didudukkan dalam tugas atau jabatan, bukan semangat pelayanan yang menjiwainya, tetapi usaha untuk menguntungkan diri dan mungkin juga kroni-kroninya. Saudara-saudari, kerendahan hati harus menjiwai dan mendasari semua tugas dan jabatan apapun. Mau menjadi yang terdahulu harus siap melayani semuanya. Kamus kekristenan dengan istilah melayani daripada dilayani. Semoga kita berlomba melayani dan mengabdikan diri sehingga membuat orang merasa bersukacita menjalani hidup ini. Pace ebene, semangatlah selalu dan selamat beraktivitas. Berkat Tuhan selalu menyertai.